Masya Allah, ini memang wakil ya, realita yang dihadapi ya. Boleh nggak ngomel-ngomel ke suami tapi dalam hati? Boleh ya. Boleh ya. Boleh, tapi sebaiknya kalau memang ada suatu hal yang kurang berkenan dari suami, ibu sampaikan. Ini perhatikan ibu-ibu ya, karena menyimpan sesuatu juga ini bisa berpengaruh ya, bisa menyebabkan depresi. Aku jane iki aku kesel neng tampet. Banyak orang jadi depresi. Jadi sebaiknya begini Bu, kalau memang ada perilaku bapak yang kurang berkenan, itu tetap disampaikan, cuma cari waktu yang pas. Cari waktu yang pas. Kalau kita baca ya kisahnya para sahabat seperti Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Ya, Ummu Sulaim dan Abu Thalha itu punya anak. Abu Thalha sayang banget sama anaknya. Anaknya sakit, kemudian meninggal dunia. Waktu itu Abu Thalha nggak di rumah. Ummu Sulaim tahu kalau ini disampaikan kepada suaminya, mungkin suaminya akan marah atau merasa kecewa. Jadi bagaimana? Ketika Abu Thalha pulang ke rumah, dia nanya, anaknya gimana? Kondisi anak kita lebih baik, padahal sudah meninggal. Kemudian apa dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dikasih makan, dijamu, kemudian dia tampil dandan cantik betul, sampai kemudian dia layani keinginan suaminya, digauli, baru dia sampaikan. Jangan macam begini, Pak, ya, wahai Abu Thalha, bagaimana kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu dia meminta titipan tersebut, boleh nggak kita marah kalau diambil? Ya nggak boleh. Nah, anak kita itu titipan, sekarang dia sudah meninggal dunia. Nah, baru. Tapi apa, dilayani dulu, sehingga apa, dia lebih ringan dalam menyampaikan gimana Bu? Ya dirayu dulu lah ya. Nah maka nanti ibu juga jangan diempet juga nggak bagus, tapi sampaikan, Pak, jane ini Pak, aku pengen ngomong, tapi setelah pokoknya bapaknya udah ya, udah ngomong ya, mau diomongkan ya untuk kebaikan kita bersama, karena nggak bagus kalau satu hal yang tidak layak dilakukan oleh pasangan kita itu berlangsung terus menerus, harus ada perbaikan. Ini nasihat masukan gitu ya. Jangan sampai kemudian tidak ada solusi dan itu berlangsung terus, ya kasihan istrinya juga. Maka istri harus punya keberanian menyampaikan hal tersebut, tapi dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, saya malah ingat yang ketiga, enggak ya? Yang kedua tentang izin ya. Izin itu ada dua. Ya, izin yang pertama, izin secara lisan. Jadi memang kita minta izin, Pak, aku mau ikut pengajian. Ya. Yang kedua, izin secara hal, secara keadaan. Artinya kalau suami itu nggak protes istrinya ikut pengajian, istrinya ke warung beli bumbu, ya udah nggak apa-apa. Itu izin secara uruf, kebiasaan manusia. Ya, biasa kalau ibu-ibu beli bumbu, ya keluar beli bumbu, atau ibu-ibu ke pengajian, itu biasa. Kalau suami nggak protes, ya sudah, nggak perlu izin. Itu sudah diberikan izin sebenarnya. Nggak protes, ya sudah. Kemudian masalah yang ketiga, ini jawaban bagi ibu-ibu juga kalau ditanya sama anak, apalagi anak sudah tahu kalau pacaran itu nggak boleh. Ibu-ibu yakinkan, kita itu punya nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Sehingga kalau ada sesuatu yang dilarang oleh nabi kita, oleh ajaran agama kita, kita harus yakin bahwa ini akan membawa bahaya. Memang kelihatannya enak punya pacar, jalan, tapi di balik itu kita terjatuh pada dosa, kemudian juga bisa menyeret kita pada hal-hal yang yang tidak. Orang sekarang pacaran ngeri, ibu-ibu. Ya, kalau kamu tak mau menyerahkan kegadisanmu, jangan jadi pacarku. Itu banyak itu. Kalau ibu lihat di medsos itu, ya, yang mau jadi pacarku ya harus mau diajak gituan. Kalau enggak ya sudah, jangan jadi pacar gue. Itu biasa, apalagi di kota-kota besar. Maka ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau dia sudah punya prinsip ini, pegang prinsip ini, insya Allah masalah itu akan banyak terselesaikan. Yakinlah kalau agama ini, ya, dibuat aturannya adalah demi kebaikan kita. Nabi itu nggak melarang sesuatu kecuali itu akan membawa kita pada keburukan. Nabi ada hubungan sebelum adanya pernikahan, ada hubungan yang intens, berdua-duaan. Itu semuanya ada kebaikan di baliknya. Tapi kan bapak sama ibu dulu pacaran, nah itu beda ya. Itu dulu karena belum tahu ilmu agama. Sekarang sudah tahu, kamu sendiri mengatakan kalau pacaran itu berdosa. Alhamdulillah, berarti ada perbaikan, ada peningkatan. Jadi itu yang perlu ibu tanamkan. Yakinlah, kalau sesuatu itu dilarang oleh agama, pasti akan membawa keburukan. Jangan sampai kamu harus membuktikan sendiri.
Ya, kita harus yakin, kita beriman kepada Nabi. Nabi itu adalah sosok yang sangat sayang kepada umatnya. Kalau dia melarang sesuatu, pasti ada keburukan di baliknya. Begitu ya Bu ya. Dan buat ibu-ibu semua, itulah jawaban yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Baik, silakan tadi yang di depan beliau, Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, Ibu. Ya. Sama. Alhamdulillah. Berarti silakan Ibu yang di pojok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu suami mau meninggal, gimana kalau suami meninggal? Saya nggak ya. Mengikrarkan bapak meninggal gitu. Jadi masalah, memang kan ditinggal suami itu kan satu musibah ya. Artinya kita akan ridho dengan diambilnya suami kita ya, kan jadi masalah, boleh. Apakah perbuatan durhaka kepada suami? Oh nggak apa-apa, kan itu tujuannya kan biar bapaknya itu juga tenang gitu loh. Jangan kemudian membuat dia ganjalan, piye bojoku gitu, nanti ditinggal. Bapak GR banget gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Misalnya memang bapak meninggal ya, saya ikhlas, artinya saya akan bersabar dengan meninggalnya bapak, nggak jadi masalah ya. Boleh insya Allah. Ya, kecuali bapaknya tersinggung sensi, wah ini bojoku kok seneng aku mati. Jangan-jangan sudah punya calon pengganti. Silakan Bu, lagi. Kemudian diam. Langsung meninggal. Oh iya, mungkin itu menunjukkan gak ada masalah, memang nunggu kata-kata itu mungkin. Wallahu ta'ala alam ya. Yang namanya meninggal tuh Allah yang atur ya. Ya jadi mungkin bertepatan saja dengan ibu mengucapkan itu, kemudian bapak meninggal. Tapi intinya kalau memang kita ingin membesarkan hati ya, nggak apa-apa Pak, bapak orang baik, aku juga nggak masalah. Insya Allah aku ada yang menjaga gitu ya. Nggak jadi masalah, kita sampaikan kepada pasangan kita. Baik, silakan Bu, yang terakhir mungkin. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal akad. Iya. Di awal akad itu sama Muslim dan Muslimah. Oke. Akan tetapi beda perjalanan karena kan suaminya itu mungkin masuk Islamnya itu ketika Amerika, tapi beda perjalanan suaminya kembali menjadi non-Muslim. Iya. Ini apakah istri ini harus mengakhiri pernikahan atau bagaimana, karena suami ini tidak melaksanakan agama Islam, kembali kepada agama. Iya. Iya, nggak boleh nikah, harus pisah itu, wajib pisah. Kalau suaminya murtad, maka wajib pisah. Kalau mereka berhubungan itu perzinahan, karena sudah beda agama. Kalau seandainya suami tadi tidak murtad, tidak melakukan, tapi tidak mau menjalankan, tidak mau menjalankan, tapi tidak apa ya, secara Islam kan syahadat. Dia sudah syahadat, cuma nggak mau melaksanakan sholat misalnya. Iya, banyak fatwa para ulama kalau misalnya suaminya nggak sholat itu nggak boleh ya. Cuma menurut saya kalau memang dia mu'alaf, sudah masuk Islam dan meninggalkan ajaran agama yang dulu, itu perlu dibimbing, perlu kesabaran dan bimbingan. Ya, jadi orang yang baru masuk Islam itu perlu bimbingan, tidak dilepas begitu saja mengucapkan syahadat kemudian selesai. Tapi dia bimbing. Cuma kalau ketika dibimbing setelah menunggu beberapa tahun juga tidak ada perubahan pada diri suami, tetap tidak mau sholat, ya harus pisah. Harus pisah. Gitu. Karena tidak ada yang membimbing gitu, tidak ada yang memperdulikan gitu, itu kan jadi tidak ada yang membimbing. Nah istrinya ngapain? Istrinya bimbing dong. Iya, istrinya jangan biarkan suaminya nggak sholat, dia harus cari suami itu pembimbing gitu. Nah itulah kita tuh kadang-kadang tuh begitu ya. Kehidupan kita tuh sekuler. Kehidupan kita tuh sekuler, artinya
agama itu hanya sebagai ritual untuk acara tertentu, nikah Islam. Habis itu sudah nggak ada lagi nilai-nilai Islam dalam pernikahan kita. Harusnya ya setiap detik dalam kehidupan kita, setiap nafas kita itu ya Islami, bukan hanya pas nikah saja. Nah, sehingga ketika setelah dia nikah, setelah masuk Islam, itu apa kelanjutannya itu harus dipikirkan. Istri itu tidak boleh kemudian membiarkan suaminya begitu saja yang baru masuk Islam tanpa bimbingan. Wajib sekalian. Wajib, ya keluarganya dia lah, suami keluarga istrinya tadi yang masih muslim, diarahkan ini menantunya, jangan dibiarkan begitu saja, harus belajar ngaji, belajar sholat, belajar wudhu. Islam bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ada amalan-amalan kewajiban yang harus dia lakukan. Ya, maka kalau saran saya dalam kasus seperti ini, sabar, tapi dibimbing. Kalau memang dia tidak mau melaksanakan, nggak boleh dia melanjutkan pernikahannya. Wajib bercerai gitu Mas? Iya, wajib cerai. Suami nggak sholat itu terjatuh pada kekufuran. Al-farqu bainana wa baina kufri tarkus sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara kita dengan kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekafiran, sama saja. Ya. Ini yang bagi yang menikahkan putrinya dengan mu'allaf, ya harus dikontrol. Ya, harus dikontrol, dia harus bersyariat Islam bukan hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Sedikit. Ya. Nah, kita si driver tadi Ustaz, driver yang menjurah order power tadi itu di cancel atau dilanjutkan? Di cancel nggak boleh. Jadi yang dilaknat dalam minuman keras itu banyak. Mulai dari orang yang memanen buahnya itu, kemudian yang mengeraminya, memerasnya, kemudian mengemasnya, menjualnya, membawanya, itu semua kena laknat. Maka yang berprofesi sebagai driver, dia harus pilih-pilih. Makanya saya bilang juga, kadang-kadang ada teman yang berusaha kerja di perusahaannya punya divisi minuman keras, kayak orang tua itu kan. Orang tua itu kan ada produknya, wafer juga kan. Nah, gimana Ustaz kalau saya pas dapat tugas ngantar minuman keras? Ya nggak boleh. Kamu orang Islam nggak boleh ngantar minuman keras. Itu dilaknat. Dilaknat itu artinya at-tardu wal bu'du an rahmatillah. Kamu akan diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah kalau terus melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi nggak boleh. Harus selektif. Jangan karena ingin dunia, akhirat kita gadaikan. Cukup ya Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.